Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang tafsir pemimpin guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tafsir dengan dosen pengampu Bapak Fuad Muhammad Zain, MUD. Sebelum masuk pada penjelasan materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Medina Aulian Sahara dengan NIM 202111317. Yang kedua, saya sendiri, Neni Sylvia Putri dengan NIM 202111328. Dan yang ketiga, Ayu Putri Khairiyah dengan NIM 202111335. Selanjutnya, marilah kita masuk pada pembahasan materinya yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Berikut penjelasannya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah sudah memerintahkan untuk menjadikan orang-orang yang ada di bumi untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan menjadi suatu penting untuk suatu negara. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berkaitan dan mengajarkan mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, kata khalifah ada yang memahami dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak dan menerapkannya. Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan di bumi. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan sesungguhnya Allah akan menciptakan suatu kaum di bumi yang sebagian akan meneruskan sebagian yang lain untuk memakmurkannya. Dapat dipahami bahwa khalifah atau pemimpin menempati posisi tertinggi dalam tatanan masyarakat Islam. Dalam kehidupan dunia, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat ini berisi tentang tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi yaitu sebagai khalifah atau wakil pemimpin Allah. Manusia diberi tugas untuk memelihara, melestarikan, menggali, mengelola, dan mengolah sumber kekayaan alam dari bumi. Pemimpin memiliki peranan strategis dalam mengatur segala aspek kehidupan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai. Untuk menjadi seorang pemimpin, Allah juga sudah mengatur dengan jelas dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 mengenai bagaimana teknik kepemimpinan, cara menjadi pemimpin yang baik dan benar. Surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah maknai dari ayat di atas terdapat 4 sifat yang harus dipunyai seorang pemimpin agar mampu menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lemah lembut. Sikap seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi orang yang dipimpin, namun sikap lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Kedua, pemaaf. Sifat ini penting karena pemimpin harus bersedia memaafkan jika ada yang bersalah. Menurut Quraish Shihab, memaafkan adalah menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan orang lain yang dinilai kurang wajar. Yang ketiga, bermusyawarah. Tanpa adanya musyawarah, seorang pemimpin tidak dapat mengetahui aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Bermusyawarah adalah mencari sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Yang keempat, seseorang pemimpin harus memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Pemimpin yang baik ialah yang mendoakan dan didoakan rakyatnya. Hal ini akan mewujudkan hubungan timbal balik yang baik antara kedua belah pihak. Selanjutnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan pemimpin untuk selalu melembutkan hati dalam menghadapi masyarakat yang dipimpinnya dan tidak berkata kasar, selalu menanamkan sikap mudah memaafkan, dan senantiasa mengadakan musyawarah untuk terciptanya kedamaian antar sesama. Wahbah Juhali dalam bukunya Tafsir Munir menegaskan surat Ali Imran ayat 159 berbicara dalam konteks interaksi pemimpin dengan rakyatnya, yakni dengan lemah lembut, saling memaafkan, bermusyawarah, dan menasihati agar selalu berbuat baik. Menerima segala bentuk pendapat, bertutur secara santun dan ramah. Oleh karena itu, diperolehlah gambaran bahwa pemimpin membutuhkan sikap lemah lembut, pemaaf, bermusyawarah, dan tawakal dalam setiap keadaan. Dalam sebuah kepimpinan, seseorang juga dituntut harus mampu memegang teguh apa yang telah menjadi amanahnya. Terkait dalam hal tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58. Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dari kutipan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pentingnya memegang teguh suatu hal yang telah diamanahkan pada seorang pemimpin, karena dalam ayat tersebut mengajarkan manusia tentang dasar-dasar pemerintahan yang baik dan benar, yaitu dengan menjalankan amanah dan menetapkan suatu hukum dengan adil. Dalam hal ini, seorang pemimpin dibebani sebuah amanah yang pastinya didasarkan pada pengetahuan, ilmu yang baik dan benar pula. Sehingga mereka para pemimpin dituntut untuk bisa menyampaikan amanah dengan baik dan secara adil dalam memutuskan suatu hal yang akan diputuskan.
Kemudian, Sayyid Khut menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus berakhlak baik dengan menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, serta mampu memutuskan hukum dengan adil di antara manusia, yakni keadilan yang menyeluruh di antara manusia, bukan keadilan di antara sesama muslim saja atau golongan yang lainnya saja. Maksudnya, dalam hal ini adalah setiap umat Islam, terutama seorang pemimpin harus mampu menegakkan keadilan dalam memutuskan hukum di antara manusia, mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam, dan orang Arab ataupun orang non-Arab. Tafsir Al-Muqtasar terkait dengan surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa Allah memberikan suatu hal positif bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mengarahkan mereka untuk berbuat dua jenis amalan soleh, yaitu menunaikan amanat dan memberi keputusan bagi orang lain dengan adil. Firman ini ditujukan bagi setiap orang yang diberi amanat, baik itu yang berhubungan dengan hak Allah ataupun yang berhubungan dengan hak manusia, baik itu berupa jabatan, harta, dan lain sebagainya. Selain itu, pada pendapat lain, menurut Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Siapa saja yang tidak menunaikannya di dunia, maka ia akan dituntut di hari kiamat. Jadi, pada dasarnya ayat tersebut bermakna bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki kriteria mampu menjalankan amanahnya, serta mampu memutuskan suatu hukum secara adil dengan dasar pengetahuan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Apabila seorang pemimpin tidak menunaikannya, maka mereka akan mendapatkan balasan di hari kiamat. Tentu hal tersebut sangat berat dan pemimpin harus dapat melaksanakannya dengan jujur dan dapat mempertanggungjawabkannya seperti dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Menurut Hamka, sebagaimana dikutip Dakwan, bahwasanya ayat tersebut memiliki maksud untuk menggambarkan dengan ungkapan betapa berat amanah itu, sehingga gunung-gunung, bumi, dan langit pun tidak bersedia memikulnya. Dalam tafsirnya, dijelaskan bahwa hanya manusia yang mampu mengemban amanah karena manusia diberi kemampuan itu oleh Allah. Walaupun mereka ternyata kemudian berbuat zalim terhadap dirinya sendiri maupun orang lain serta bertindak bodoh dengan mengkhianati amanah tersebut. Sesungguhnya manusia itu diberikan akal yang sempurna untuk menambah dukungan ilmu pengetahuan supaya melaksanakan amanahnya sesuai yang semestinya. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa Allah amanatkan pada manusia, para mukallaf, supaya mereka melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Juga kepada langit, bumi, serta gunung. Akan tetapi mereka semua menolak untuk memikul amanat tersebut. Kemudian manusialah yang memikulnya serta menanggungnya meskipun ia lemah. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Dalam hal ini, manusia yang bersedia memikul amanah tersebut dengan baik, maka mereka akan menjadi orang yang beriman. Akan tetapi, jika manusia yang dengan sadar menyanggupi, serta dengan sadar pula ia mengkhianati, maka itu yang dijelaskan dalam surat tersebut bahwa manusia itu amat zalim dan bodoh. Selain itu, tafsir Al-Mukhtasar menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah menawarkan beban, kewajiban, serta tanggung jawab berupa ibadah, muamalat, serta pemakmuran alam kepada seluruh makhluk.
Namun mereka semua menolak untuk memikulnya dan merasa tanggung jawab itu teramat besar dan berat. Kemudian manusia memilih untuk memikulnya dengan segala konsekuensinya. Sungguh manusia sangat zalim pada diri sendiri dan sangat tidak mengetahui kadar tanggung jawab. Atas dasar penjelasan tafsir dari surat tersebut, bahwasanya agar menjadi pemimpin yang berkualitas, maka harus menjalankan amanah dengan baik. Salah satu perwujudan pelaksanaan amanah yakni seseorang pemimpin senantiasa harus berlaku adil pada siapapun tanpa pandang bulu, baik pada saat memutuskan perkara maupun saat berhadapan dengan para rakyatnya. Dalam hal ini, apabila seorang pemimpin tidak mampu berlaku adil, maka mereka hanya mengikuti hawa nafsu semata, dan sesungguhnya hal tersebut adalah sesat, serta akan mendapatkan azab yang berat seperti yang dijelaskan pada firman Allah dalam surat Shad ayat 26. Surat Shad ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka ngang sabilillah. Innal ladina yudilluna ngang sabilillahi lahum ngadabung sadidum bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan wasiat Allah SWT kepada semua pemegang kekuasaan agar menerapkan sistem hukum yang berkeadilan yang bersumber dari Allah dan tidak melakukan penyimpangan. Pada ayat ini juga disebutkan bahwa konsekuensi tidak adil atau penyimpangan hukum sangatlah fatal, yaitu siksa yang amat pedih, sehingga para pemimpin yang diamanahkan suatu kekuasaan perlu mempunyai komitmen terhadap keadilan, supaya dapat mewujudkan suatu negara yang damai serta sejahtera. Selain itu, dalam tafsir Al-Marghi menjelaskan tentang surat Shad ayat 26 bahwa para pemimpin serta penegak hukum di antara rakyatnya dengan kekuasaan serta kewenangan yang di tangannya, sehingga mereka harus patuh serta tidak boleh menentang perintahnya. Serta para pemimpin dilarang mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan suatu masalah yang terkait dengan urusan agama serta di dunia, supaya tetap di jalan Allah dan terhindar dari azab yang pedih di akhirat. Dengan demikian, penafsiran surat Shad ayat 26 memberikan suatu perintah bagi seorang pemimpin untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas kekuasaannya, tanpa memandang suku, budaya, serta ras pada lingkungannya, dan juga supaya para pemimpin dapat mengendalikan hawa nafsunya supaya tidak terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Karena orang-orang yang sesat itu termasuk orang-orang yang melupakan hari akhir, sehingga ia akan memperoleh azab yang berat dari Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.